Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema onani atau masturbasi saat sedang berpuasa, batalkah puasanya? Nah, ini pertanyaan dari banyak anak-anak muda, adik-adik remaja begitu ya, yang bertanya, apakah ketika onani di siang hari saat sedang berpuasa itu membatalkan puasa? Karena yang mereka pelajari, yang membatalkan puasa itu yang pertama makan minum dengan sengaja, yang kedua muntah dengan sengaja, yang ketiga berhubungan suami istri. Nah, kira-kira apakah onani atau masturbasi itu atau mencari kesenangan ya dengan menggunakan tangan itu, atau dalam fikih itu diistilahkan sebagai al-istimna' bil yad ya, itu disamakan dengan hubungan suami istri. Artinya kalau hubungan suami istri di siang hari ya, bulan Ramadan saat sedang berpuasa, jelas batal puasanya. Tapi kan kalau onani, masturbasi kan dia melakukannya sendiri ya, yang melakukan juga tidak atau belum tentu remaja atau masih bujangan, masih gadis begitu, belum tentu. Kadang-kadang orang yang sudah menikah bisa saja melakukan itu, misal dengan istrinya LDR karena sedang bekerja di luar negeri, sedang pendidikan di luar negeri, kemudian kepengen misal begitu kan, maka dia melakukannya di siang hari bulan puasa, melakukan onani atau masturbasi tadi. Nah, itu apakah kegiatan sendiri itu ya, artinya di situ tidak ada suami atau tidak ada istri ya, atau masih bujangan, masih gadis kan sendirian, cuman menggunakan tangannya sendiri saja, apakah itu termasuk juga ke dalam kelompok hubungan suami istri yang artinya membatalkan ibadah puasa? Nah, ini menarik ya, karena juga kalau di taklim, di pengajian jarang-jarang ya ada pembahasan atau ada yang mau bertanya seperti ini. Biasanya bertanyanya kalau selesai ngaji. Nah, itu kita mau ngambil kendaraan, nah itu ada yang bisik-bisik itu, Ustadz, kalau onani atau masturbasi di siang hari bulan puasa batal atau tidak puasanya? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Oke. Nah, jadi di dalam surat Al-Mu'minun ya, qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang mukmin itu atau orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, tandanya ada beberapa. Yang pertama, allazina hum fi salatihim khashi'un, salatnya khusyuk. Yang kedua, wallazina hum anil laghwi mu'ridun, bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia ya. Yang ketiga, wallazina hum
li furujihim hafizun, bisa menjaga kemaluannya, ila ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Kalau zaman dulu tuh ada budak ya. Dan jika mereka melakukan yang demikian, maka mereka tidak melampaui batas. Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun, dan barang siapa yang mencari di luar itu, maka sesungguhnya dia sudah melampaui batasnya. Ya, nah jadi sebenarnya dalil yang tidak bolehkan, ya, jadi tidak boleh mengerjakan onani atau masturbasi itu tadi, faman ibtagha wara'a dzalik faula ikahumul adun, barang siapa yang mencari di luar itu. Kan di ayat sebelumnya dijelaskan wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi wallazina hum li furujihim hafizun, barang siapa atau orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya. Nah, terus diperjelas itu illa ala azwajihim dan seterusnya. Nah, di ayat selanjutnya itu faman ibtagha. Nah, jadi faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun itu masih berhubungan dengan ayat wallazina hum li furujihim hafizun. Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun, barang siapa yang mencari di luar itu. Jadi yang diperbolehkan itu ya, atau yang dihalalkan orang itu kan dengan istrinya. Dengan istrinya di luar bulan Ramadan siang hari, ya, itu boleh dengan istri. Nah, kalau orang mencari di luar ini pernikahan, ya, apakah orang itu berzina, ya, apakah sekedar takrob zina? Nah, takrob zina itu macam-macam. Takrob zina itu misal kalau anak-anak muda itu boncengan, ya, boncengan tuh dengan pacarnya, itu sebenarnya sudah takrob zina, mendekati zina. Padahal kan di dalam surat Al-Isra ayat ke-32 itu kan ditegaskan wala takrobu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, jangan mendekati zina. Itu boncengan dengan pacar itu sebenarnya sudah takrob zina, dan takrob zina itu sesuatu yang diharamkan berdasarkan dalil surat Al-Isra ayat ke-32. Nah, orang mencari di luar itu bisa dengan berzina, bisa dengan takrob zina, ya. Nah, bisa juga dengan melakukan onani ataupun masturbasi. Itu sudah di luar pernikahan itu, atau di luar dengan suami atau dengan istrinya. Nah, jadi ya, ketika kita sedang berpuasa, bahkan bersenang-senang, ya, bersenang-senang itu antara pusar dan lutut, atau bersenang-senang dengan kemaluan dengan istrinya, itu pun membatalkan puasanya. Ya, nah apalagi ketika orang mencari di luar ini, faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun, bersenang-senang ya dengan kemaluannya antara pusar dan lututnya, ya, tidak dengan istri atau suaminya, sendirian. Ya, itu termasuk ke dalam kegiatan yang disebutkan tadi melampaui batasnya. Nah, maka jelaskan, kalau berhubungan suami istri yang halal di luar bulan Ramadan siang hari,
boleh. Itu pun membatalkan puasa. Apalagi sesuatu yang termasuk ke dalam famanibtahu wara'a zalik faulaika humul adun. Mencari sesuatu di luar itu, maka dia telah melampaui batasnya. Juga jelas membatalkan ibadah puasanya. Ya. Nah, jadi jelas ya, yang melakukan onani atau masturbasi di siang hari ketika dia sedang berpuasa, maka batallah puasanya. Karena itu, tujuan dari puasa itu adalah pengendalian diri. Salah satunya apa yang kita kendalikan? Syahwat. Ya. Kita berpuasa itu belajar mengendalikan emosi kita. Orang berpuasa ada yang lapar jadi marah-marah terus. Nah, itu ibadah puasanya tidak dia hayati nilai-nilainya. Orang yang berpuasa seharusnya lebih sabar, menjaga pandangannya, menjaga telinganya dari mendengarkan orang bergibah dan seterusnya. Telinga dijaga, hati dijaga, tangan juga dijaga, kemaluan dijaga, syahwatnya dijaga. Nah, itu tujuan orang mengerjakan ibadah puasa. Kalau ibadah puasa itu betul-betul kita hayati, ya, maka insya Allah yang namanya keinginan-keinginan seperti itu bisa dikendalikan. Ya, nah karena itu berpuasa, luruskan niatnya, itu akan terasa sekali manfaatnya. Termasuk syahwat untuk makan berlebihan. Wah, itu kalau menjelang buka puasa itu semua dibeli. Nah, itu namanya dia tidak menghayati puasanya. Termasuk juga menjelang lebaran nanti itu semua baju dibeli, uang dihabiskan semua. Nah, itu dia tidak menghayati. Ya, tujuan pendidikan rohani dari ibadah puasa itu, ya, tarbiyah rohaniyahnya itu tidak dia hayati. Jadi jawabannya gitu ya, onani atau masturbasi saat berpuasa, puasanya batal. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.